pinjol ini kayak udah makan sehari-hari itu kan memang tidak ada puasnya saya rasa gitu loh. Pagi sore makan, malam makan gitu loh. Nggak ada bosan-bosannya gitu loh. Begitu juga dengan membahas soal hutang piutang, apalagi soal hutang online ini menjadi pembahasan. Kalau bagi saya ya ini cukup menarik banget karena setiap hari kita akan dihadapkan dengan pertanyaan orang-orang yang gagal bayar, walaupun pertanyaannya tidak terlepas dari kapan DC datang, telat berapa lama DC akan datang ke rumah, apa risiko gagal bayar, bagaimana kalau tidak balas WA, bagaimana kalau tidak jawab somasi, bagaimana kalau tidak ngangkat telepon. Itu enggak yang menjadi kendala sampai detik ini. Kalau ada yang lebih ekstrimnya, apakah kita akan diproses ke jalur hukum, apakah di penjara, benar DC datang bawa polisi, apakah rumah diobrak-abrik, apakah barang akan diambil, apakah bunga terus meningkat sampai 1 miliar dan lebih lagi. Itu enggak pertanyaan Anda. Kalau enggak, isi di kolom komentar apa pertanyaan Anda kira-kira gitu loh. Hari ini yang mau saya bahas itu tentang yang paling pertama, membalas WhatsApp. Pentingkah hal ini kita balas ketika ketidakmampuan melanda diri kita? Ya, sehingga tak jarang kita mendapatkan ancaman-ancaman tipis dari debt collector 1 kali 24 jam atau selama 1 hari ini. Kalau Anda tidak balas chat WA kami, siap-siap data Anda akan kami limpahkan ke pihak ketiga untuk ditindaklanjuti dan diproses. Ayo, siapa yang paling sering mendapatkan chat WhatsApp seperti itu? Dari DC mana gitu loh. Ya, isi di kolom komentar. Misalnya mau pinjol legal, ilegal, apa kayak isi. Ya, sering nggak Anda mendengar kayak gitu? Seakan-akan ajakan dan tekanan. 1 kali 24 jam Anda harus balas chat ini dan lakukan pembayaran segera. Padahal di dalam hati kita, saya mau bayar kayak mana? Duit saya nggak ada. Ya, DC tahu nggak? Paham nggak? Enggak. Kita nggak balas bang, nggak apa-apa gitu loh. Ngapain juga Anda balas? Si DC kan cuma menyatakan 1 kali 24 jam Anda jawab chat ini. Kita mau jawab apa? Karena si DC ini yang dibutuhkannya bukan jawaban kita, tapi uang kita. Ya, ada kata tindak lanjuti bang? Ya pasti dong, karena dia belum berakhir. Makanya dilanjutkan gitu loh. Jadi kalau hari ini Anda tidak tanggapi, esok hari dilanjutkan lagi dengan hal yang sama. Begitu seterusnya. Itulah tindak lanjut yang dibahas oleh DC pinjol. Jadi intinya, kenapa orang-orang tidak diwajibkan untuk membalas chat WhatsApp? Karena memang apapun alasan Anda tidak akan diterima dan ditampung oleh debt collector. Karena debt collector itu pemikiran dia tidak dibutuhkan oleh pihak pinjol. Yang dibutuhkan adalah bacot mereka dalam segi penagihan. Ya, tuh buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ada nih chat-chat WA yang mau seperti apapun chatnya, mau seperti apa bahasa dari chat WA itu gitu loh, Anda nggak perlu atau nggak diwajibkan untuk membalas. Cukup Anda baca aja. Kalau hati Anda tenang ya balaslah. Tapi kalau rasa-rasanya dengan Anda membalas akan mengganggu lagi pola pikir Anda, tidak perlu Anda balas. Karena tidak ada perjanjian sebelumnya yang menjelaskan ketika Anda gagal bayar, Anda wajib harus membalas chat WA dari petugas kami. Ada nggak perjanjian seperti itu? Nggak ada bang. Ya sudah, berarti satu perkara sudah selesai ya tentang chat WhatsApp. Jadi mau Anda balas mau tidak tergantung dari mood Anda saat itu. Kalau Anda rasanya pikiran fresh, balaslah. Tapi kalau rasanya Anda panik, ya nggak usah Anda balas, Anda abaikan aja. Nggak akan menangkap juga si DC itu ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, segi telepon. Apakah kita diwajibkan untuk membalas atau mengangkat telepon dari debt collector? Ya, ini nggak jauh beda sih dengan chat WhatsApp tadi. Cuman polanya di sini, mereka secara langsung akan berkomunikasi dan suaranya akan terdengar oleh kita. Ya, dan ini juga nggak diharuskan gitu loh. Ya, karena selama ini banyak orang yang sudah mencoba berkomunikasi dengan debt collector, bukan solusi di tengah alasan mereka yang didapat justru caci maki dan hina. Contoh, Anda menyatakan nih, mohon maaf Pak, saya hari ini belum ada uang,
saya belum sanggup bayar, bertepatan bla 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 segala macam. Si DC bilang, Anda selama ini kemana aja? Kami kasih waktu beberapa hari yang lalu. Anda kerja nggak? Nggak mungkin dong kerja Anda tidak membuahkan hasil. Kira-kira perkataan seperti itu solusi apa bukan? Ya, itu juga menjadikan salah satu orang malas mengangkat telepon dari DC. Jadi pas kalau Anda tidak mau, ya abaikan aja. Habis itu juga tak jarang juga di dalam telepon itu cacian dan makian. Kita disebut maling lah, penipu lah. Nanti kau kalau nggak bayar, saya sebarkan datamu. Saya hubungi si A, si B, si C, semuanya disebutin. Nambah panik kita. Padahal kita sudah, kayak mana ya, sedang berjuang, mati-matian nih, kayak mana kita bisa mengumpulkan uang, menenangkan pikiran kita, tetap berusaha. Justru dengan kita ngangkat telepon si DC, makin kacau. Ya, makin gak jelas ini. Kita mau yang mana dulu ya, mau dikedepanin, jadi kita makin panik dibikinnya. Ya, jadi saran saya ketika tidak mampu juga, tidak sanggup juga, mendingan telepon diabaikan, itu nggak ada masalah kok, ya. Nggak ada resiko hukum. Misalnya Anda tidak mau ngangkat telepon, tidak mau balas WA, dituntut ke jalur pidana, dituntut ke jalur penjara, diproses ke jalur hukum, itu cuman ada dalam pemikiran kita saja. Habis itu tentang somasi yang selalu dikirimkan via email. Ini juga sering menjadi bumerang oleh para somasi via email. Somasi ini kita kenali dulu. Somasi ini apa nih? Fungsi dari somasi ini. Somasi ini kan adalah peringatan, mengingatkan bahwa kita masih ada tanggungan yang belum terselesaikan di suatu perusahaan misalnya, atau misalnya ada satu perjanjian yang belum kita tepati di dimanapun aja lah, itu terserah lah gitu ya. Yang jelas somasi yang dikirim ke Anda, walaupun itu ada kop suratnya dengan nama lawyer lah, dengan inilah bahasa hukum lah, dengan segala macam lah, tapi kuasai poinnya. Pasti di dalam somasi tersirat ada kata atau tersematkan ada kata, selesaikan tagihan Anda segera, selesaikan tagihan Anda secepatnya, selesaikan tagihan Anda hari ini juga, karena Anda sudah tertunggak sampai sekian. Kalau Anda tidak membayarkannya, kita akan tuntut Anda dengan ketentuan, syarat, dan hukum yang berlaku. Itu enggak bunyi somasi-somasi yang selalu Anda terima. Ya, somasi itu enggak perlu Anda jawab juga, apa yang mau Anda jawab gitu loh. Toh mereka sudah ada isi dari somasi itu adalah bayar tagihan Anda segera juga. Sekarang kita bukan tidak mau bayar tagihan, tapi kita tidak mampu. Uangnya nggak ada. Ini beda nih antara tidak mau dengan tidak mampu. Ya, bukan nggak mau, semua orang mau kok. Bahkan mereka bertanya, Bang, saya tidak ada dana, bagaimana Bang cara saya untuk menyelesaikannya? Ya, saya tidak mampu bayar Bang, duit saya nggak ada, gimana Bang solusinya? Berarti dengan ada pertanyaan yang seperti itu, mereka masih ada itikat baik untuk menyelesaikannya. Cuman kendalanya adalah uang mereka nggak ada. Ya, jadi somasi pun dengan WA, dengan telepon itu hampir sama. Somasi itu peringatan, dan peringatan itu Anda baca dan Anda pahami. Setelah Anda pahami ya sudah, nggak perlu takut juga, atau ujung-ujungnya juga kembali kapan Anda bayar tagihan. Ya, coba Anda baca lagi somasi Anda masing-masing, ada nggak katanya? Anda sudah tertunggak sampai sekian hari, kapan nih Anda mau bayar? Ya, jadi nggak perlu Anda balas juga gitu loh. Tinggal Anda abaikan aja udah. Anda baca ya. Tetap aja Anda pelan-pelan berusaha kumpulkan uangnya. Habis itu lagi juga tak kalah pentingnya nih yang selalu mengganggu dari teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar. Kapan DC datang ke rumah? Ya. Dan pertanyaan yang satu ini saya rasa bukan saya aja, mungkin di orang-orang yang memberikan arahan tentang pinjol juga bingung nih kapan DC akan datang ke rumah. Ya, sama OJK sendiri Anda tanyakan kapan DC akan datang ke rumah, dia juga nggak paham ini. Karena jawaban akan bervariasi. Tidak mungkin jawaban ini sama. Ya, Anda dengan orang berikutnya itu tidak sama. Walaupun Anda terjebak di pinjol yang sama. Ya, jadi ada yang bilangin 1 bulan, 1 minggu, 2 bulan, 2 minggu. Ada yang setahun sudah nggak datang. Ada yang nggak didatang-datangi sama sekali. Jadi mana nih jawaban yang mau
tak pegang ya. Toh simpelnya hari ini gini aja. Kalau memang nggak mampu ya sudah, tahan aja sampai di situ. Yang penting jangan celakai diri Anda dengan gali lubang tutup lubang. Habis itu jangan memikirkan hal-hal di luar dari fakta yang sebenarnya. Ya, salah satunya tentang risiko-risiko tadi itu nggak pantas untuk Anda pikirkan. Yang pantas untuk Anda pikirkan hari ini tuh, kayak mana Anda bisa bekerja, berusaha, kumpulkan uang Anda pelan-pelan. Nanti begitu terkumpul, negosiasi pokok yang diterima. Teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan untuk yang baru gagal bayar pinjol, mudah-mudahan ini paham dan bisa menjadi pedoman buat mereka supaya tidak ada keraguan di dalam diri Anda. Karena saya perhatikan, saya tanya juga tadi sama admin juga saya tanya, apa sih yang paling banyak ditanyakan di dalam grup? Apa sih di dalam grup itu yang masih sulit banget untuk move on? Ternyata hal ini ya, DC datang ke rumah, balas chat WA, angkat telepon, balas somasi. Ini yang menjadi keraguan ya. Mudah-mudahan dengan ada video ini itu bisa menjawab pertanyaan atau keraguan yang ada dalam diri teman-teman semuanya. Yang jelas setiap malam minggu kita live jam 21 ya. Yang penting Anda aktifkan notifikasinya di channel ini. Nanti ketika kami live bertanya jawab secara langsung, Anda mendapatkan pemberitahuannya ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni.